Perkenalkan, nama saya Rifda Husnia. Saya dari Prodi S1 Ekonomi Syariah, semester 3 Universitas Muhammadiyah Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis Islam, yaitu Etika Produksi dan Lingkungan Hidup. Yang pertama yaitu pengertian etika produksi. Etika ialah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi ialah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi ialah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah hal-hal yang digunakan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Atau dengan kata lain, etika produksi ialah prinsip dan nilai yang dimana prinsip dan nilai tersebut bisa untuk mengetahui benar dan salah segala hal yang digunakan selama proses produksi, baik produksi barang ataupun produksi jasa. Yang selanjutnya yaitu perencanaan dan desain produk yang akan dibuat. Di dalam sebuah perusahaan, fungsi perencanaan produk bisa berada di bagian pemasaran, bagian operasi, atau setelah terpisah membentuk bagian tersendiri atau independen. Fungsi pemasaran melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan free and development untuk mengkaji kebutuhan pasar sehingga diperoleh informasi tentang spesifikasi produk yang akan dibuat. Jadi, maksudnya adalah fungsi pemasaran itu ialah melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan free and development ialah untuk mengkaji kebutuhan pasar atau mengkaji apa yang dibutuhkan atau apa yang diperlukan pasar sehingga dapat memperoleh informasi tentang produk yang akan dibuat secara spesifik. Lalu informasi tersebut akan diserahkan kepada bagian operasi untuk melakukan kajian yang mendalam terhadap bahan baku dan mesin untuk menghasilkan barang yang diinginkan. Jadi setelah pemasaran atau pelaksanaan riset tadi sudah selesai, maka informasi yang diperoleh dari riset tersebut akan diserahkan kepada bagian operasi untuk melakukan kajian yang lebih dalam terhadap bahan baku dan juga mesin untuk menghasilkan barang yang diinginkan atau barang yang akan diproduksi. Perencanaan produk dalam suatu perusahaan sangat penting dilakukan karena hampir tidak ada produk yang berada di pasar dapat bertahan lama
Apalagi dengan adanya perubahan selera konsumen yang perubahannya sangat cepat. Oleh karena itu, perencanaan dan desain produk harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Maksudnya ialah dalam membuat suatu produk, maka salah satu hal yang harus dilakukan dalam pembuatan produk tersebut ialah melakukan perencanaan produk. Karena hal itu sangat penting dilakukan. Bahkan sangat utama yang harus dilakukan atau langkah awal yang harus dilakukan sebelum membuat produk. Maka dibutuhkan perencanaan produk dahulu. Karena jika tidak dilakukan perencanaan produk, maka produk yang kita jual akan tidak laku ketika dipasarkan, atau bisa disebut tidak ada yang membeli. Karena perencanaan produk harus didasarkan pada riset dahulu, dikarenakan globalisasi yang terjadi saat ini, atau bisa disebut perencanaan produk harus dibuat berdasarkan dampak globalisasi sekarang, di mana selera konsumen tergantung pada apa yang sedang tren di globalisasi tahun sekarang. Maka dari itu, perencanaan produk harus sesuai dengan globalisasi zaman sekarang. Karena selera konsumen dapat berubah secara cepat dalam hitungan bulan atau bahkan hitungan hari, dikarenakan dampak dari globalisasi. Dan jika perencanaan produk tidak sesuai dengan globalisasi, maka produk yang kita buat atau produk yang dibuat akan tidak dapat bertahan lama, dikarenakan perubahan selera konsumen yang cepat. Selanjutnya adalah kapasitas yang akan diproduksi. Kapasitas adalah batas kemampuan dari produksi untuk berproduksi dalam kurun waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan istilah unit keluaran per unit waktu. Kapasitas juga bisa diistilahkan sebagai luas produksi, yaitu jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Maksudnya adalah kapasitas ialah jumlah kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu yang biasa disebut dengan unit. Kapasitas menjadi sebuah konsep yang rumit karena harus dihubungkan dengan penggunaan fasilitas-fasilitas produksi. Sebagai contoh, jika kemampuan rata-rata per jam tenaga kerja per orang dalam produksi permen sebesar 100 batang permen,
maka kemampuan kapasitas maksimal yang dihasilkan 10 orang tenaga kerja per jam adalah 1000 batang permen. Yang selanjutnya yaitu faktor memproduksi produk tersebut. Guna mempercepat produksi produk atau jasa, sangat diperlukan faktor-faktor yang mendukung proses kegiatan produksi agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai bagi konsumen. Dalam memproduksi produk, faktor yang dibutuhkan adalah faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor permodalan, dan faktor pengetahuan profesional. Maksudnya ialah untuk membuat proses kegiatan produksi supaya bisa berjalan dengan lancar dan cepat, baik itu produk atau jasa, sangat diperlukan faktor-faktor yang mendukung proses kegiatan produksi tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk yang sesuai minat konsumen. Faktor yang dibutuhkan adalah yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor permodalan atau faktor modal, dan faktor pengetahuan profesional. Faktor utama dalam produksi ialah alam dan tenaga kerja. Karena faktor alam adalah semua sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan produksi, dan faktor tenaga kerja adalah produsen yang membuat produk tersebut. Sedangkan faktor permodalan dan faktor keahlian merupakan faktor pembeda, karena faktor modal merupakan faktor penunjang untuk menghasilkan komoditi seperti percetakan, dan faktor keterampilan dapat dilatih untuk menjadi suatu keterampilan bagi pembuatan komoditi. Maksud di sini adalah alam dan tenaga kerja merupakan faktor utama dalam proses produksi. Dikarenakan faktor alam ialah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan produksi, yaitu bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam proses produksi untuk membentuk produk. Dan faktor tenaga kerja adalah produsen yang membuat produk tersebut atau orang yang membuat produk tersebut. Sedangkan faktor permodalan dan faktor keahlian ialah faktor pembeda. Dikarenakan faktor modal adalah faktor penunjang untuk bisa menghasilkan komoditi, seperti halnya percetakan, dan faktor keterampilan dapat didapat dengan latihan untuk menjadi atau mempunyai keterampilan untuk pembuatan komoditi. Selanjutnya yaitu etika lingkungan hidup. Di setiap aktivitas bisnis yang akan kita lakukan harus dan selalu diikuti dengan norma-norma dan juga etika yang harus dipenuhi supaya aktivitas bisnis yang dilakukan tidak mengganggu dan juga tidak merugikan orang lain.
Namun, dengan bertambahnya atau semakin banyaknya bisnis yang dijalankan, maka dapat menambah risiko kerusakan bagi lingkungan jika bisnis tersebut dilakukan tidak sesuai dengan etika yang ada. Bisnis yang etis adalah bisnis yang dapat memberikan manfaat kepada lingkungan, bukan malah merusak keasrian lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan yang pada dasarnya itu berasal dari dua sumber, yaitu polusi dan penyusutan sumber daya. Etika lingkungan yang dimaksud di sini itu bukan hanya membicarakan mengenai lingkungan manusia terhadap alam, namun juga berbicara mengenai relasi atau hubungan di antara semua kehidupan alam. Alam semesta antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak terhadap alam, juga antara manusia dengan alam secara keseluruhan, dan juga termasuk dengan kebijakan politik dan ekonomi yang berhubungan atau berdampak langsung atau tidak berdampak langsung dengan alam. Terakhir, yaitu pengertian AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Pengertian AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya rencana proyek yang memastikan adanya dampak terhadap lingkungan yang dianalisis pada awal tahap perencanaan dan perencanaan proyek untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Maksudnya, AMDAL ialah analisis mengenai dampak dari lingkungan, yaitu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya rencana proyek, adanya dampak terhadap lingkungan, di mana AMDAL dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek untuk dijadikan sebagai bahan acuan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Izin Lingkungan yang disebut AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Jadi, jika kita membuat proyek, maka kita harus lulus dari AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Jika proyek kita mendirikan proyek yang akan memberi dampak pada lingkungan, maka harus dilakukan AMDAL terlebih dahulu, supaya bisa menghindari lingkungan yang rusak akibat proyek yang kita bangun. Jadi AMDAL adalah proses studi yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum membangun proyek yang dimana proyek tersebut akan berdampak langsung kepada lingkungan, supaya tidak merusak lingkungan. Dan jika suatu proyek yang bisa memberi dampak rusak pada lingkungan, maka bisa dikenakan hukuman pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menetapkan bahwa
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Terima kasih. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.